Ya, memang kalau lingkaran itu kan seperti rantai nih. Mhm. Kalau rantai itu tidak diputus, Mhm. ya itu terus akan seperti itu gitu. Kembali Iya. kembali lagi sehingga menjadi kebiasaan bahkan watak gitu. Watak ya. Halo teman bicara, bertemu lagi di podcast Bicara. Jadi makin tahu. Nah, kira-kira pada episode kali ini kita akan bahas apa sih Kak Uli? Nah, hari ini kita akan membahas tema tentang prokrastinasi akademik selama Ramadan bersama Bunda Istiqomah MA. Halo Bunda. Halo, iya. Mungkin bisa disapa dulu teman-teman di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman bicara dimanapun berada, saya Istiqomah. Saya merupakan dosen dari jurusan pengembangan masyarakat Islam. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga lancar, tetap sehat, bugar, dan tentunya tetap semangat. Iya, amin. Oh iya Bunda, berbicara mengenai Ramadan nih, kita kan diwajibkan untuk berpuasa selama 1 bulan. Yang dimana kita itu harus semangat ya dalam menjalani bulan Ramadan ini. Tapi dalam kenyataannya kita malah malas-malesan, terus malah jadi lemah, letih, lesu, dan sebagainya. Yang dimana hal tersebut menjadikan kita menunda-nunda tugas nih Bunda. Apakah hal tersebut merupakan salah satu dari prokrastinasi akademik Bun? Baik, jadi kita harus tahu dulu penyebabnya gitu ya. Ketika tubuh kita merasa lemah, kemudian merasa letih, kemudian juga merasa lesu gitu ya. Apakah ini penyesuaian dengan tubuh kita dari cara pola makan kita, kemudian pola minum kita, pola istirahat kita selama bulan Ramadan. Mungkin itu adalah penyesuaian tubuh atau biologis kita. Tetapi ketika alasan itu dijadikan alasan untuk menunda-nunda pekerjaan tanpa usaha, itu adalah merupakan kategori prokrastinasi. Seperti itu. Di sini alangkah baiknya adalah memanage waktu ya, menata ulang, menjadwal bagian ibadah, kemudian bagian bersosial, kemudian juga kuliah dan pengerjaan tugas lain. Seperti itu. Seperti itu. Iya, betul banget. Nah Bunda, kita itu sering menunda-nunda ya kan, tadi menunda-nunda mengerjakan tugas gitu karena kita merasa bisa kejar tayang di malam hari gitu. Nah, tapi kenyataannya malah tugas itu terbengkalai dan hasilnya nggak maksimal gitu. Nah, ada metode belajar yang efektif khusus gitu selama bulan Ramadan nggak sih Bun? Baik ya. Sebenarnya kan metode itu banyak ya. Mungkin setiap orang itu juga punya metode untuk dirinya dalam belajar yang efektif gitu ya. Di sini saya sharing ada yang namanya metode Podomoro. Mungkin teman-teman juga paham ya. Jadi Podomoro ini adalah metode belajar 25-30 menit. Di mana 25 menit ini adalah fokus, 5 menitnya kita istirahat. Dan itu bisa dilakukan secara berulang 4 kali seperti itu ya. Nah, selain Podomoro, kita juga bisa mengerjakan tugas itu ketika energi kita meningkat. Iya, seperti misalkan setelah buka puasa, atau setelah taraweh, atau habis subuh sekalian. Jadi ketika otak kita masih segar, masih bugar, dan energi kita juga masih tinggi, masih fresh gitu. masih fresh gitu ya. Dan selain itu juga ada, kita perlu melis prioritas tugas. Jadi ketika kita dihadapkan dengan beberapa tugas untuk mengerjakan gitu ya, jangan stres dulu, kita list mana prioritas yang bisa kita kerjakan terlebih dahulu. Ketika memang itu targetnya lebih awal, itu utamakan dikerjakan. Selanjutnya yang kedua, ketiga, keempat gitu, itu dikerjakan sesuai dengan list prioritas gitu. Dan yang keempat atau yang terakhir dari metode ini adalah diskusi dengan teman. Karena ketika kita mengerjakan dan diskusi dengan teman, ini kita akan mendapatkan motivasi untuk menyelesaikan tugas. Itu mungkin beberapa metode efektif ya untuk belajar di bulan Ramadan. Bisa banget ya dicoba ya Bun. Coba aja ya. Mengerjakan tugas biar gak nunda-nunda lagi nih ya Kak Uli. Iya.
Oh iya Bun, terkadang nih sebagai mahasiswa kita tuh merasa lebih produktif itu di malam hari ya Bun. Betul. Iya, jadi hal tersebut menjadikan kita begadang dan mengganggu ibadah kita di bulan puasa. Salah satunya kadang kita nggak sahur, misalnya itu kayak ya. gitu. Nah, bagaimana sih cara kita memanage waktu agar seimbang antara waktu ibadah dan waktu mengerjakan tugas? Baik. Jadi memang kuncinya adalah memanage waktu ya, atau Iya. pengaturan jadwal kita gitu ya, yang seimbang antara ibadah, kemudian berkegiatan sosial ataupun kuliah gitu ya. Nah ini harus dibagi gitu ya. Misalkan aja pagi hari setelah subuh yang tadi Iya. saya katakan itu untuk belajar karena otak itu masih fresh. Dulu saya ketika mahasiswa seperti itu, jadi saya bisa masuk belajar ataupun mengerjakan tugas itu setelah subuh gitu. Iya. Kasih saja waktu setelah subuh sampai jam berapa gitu. Kemudian misalkan untuk siang nih karena teman-teman merasa tadi katanya lesu, letih, Iya. karena lagi puasa gitu ya. Lapar. Iya, ini bisa itu bisa dilakukan istirahat 25 sampai 30 menit. Setelah itu bisa mengerjakan tugas-tugas lain gitu. Kemudian sorenya nih karena wah males-malesan ini mau buka puasa katanya Iya. gitu, boro-boro mau ngerjain tugas. Teman-teman bisa memanfaatkan waktu itu adalah untuk membuat kerangka ataupun menyiapkan materi apa yang akan dikerjakan nanti gitu. Nah baru nanti ketika habis taraweh misalkan di malam hari, teman-teman bisa mengerjakan tugas yang berat itu yang tadi disiapkan gitu. Iya. Tapi ini juga jangan kemalaman, jangan begadang gitu. Karena ketika kita begadang itu nanti akan mempengaruhi lagi gitu ke kegiatan lainnya. Itu mungkin salah satu tipsnya adalah memanage waktu. Manage waktu ya. Jadi Iya. manage waktu itu sangat penting banget ya Bun ternyata. Dalam segala hal itu ya. Iya. Nah Bun, ngomong-ngomong soal menunda gitu, kita sering nanggung lah gitu ya bahasanya, udahlah nanti aja setelah taraweh atau nanti aja lah setelah buka biar ngerjainnya lebih fokus gitu. Tapi ujung-ujungnya abis taraweh tidur ya kan, ketiduran, malah nggak ngerjain gitu. Nah ada tips nggak sih Bun sebenarnya biar kita itu terhindar dari lingkaran setan prokrastinasi itu? Iya, lingkaran setan ya, prokrastinasi karena memang ini ada di kehidupan kita gitu. Ya, memang kalau lingkaran itu kan seperti rantai nih. Kalau rantai itu tidak diputus, ya itu terus akan seperti itu gitu. Kembali lagi sehingga menjadi kebiasaan bahkan watak gitu. Watak ya. Nah, maka di sini harus kita putus lingkaran setan prokrastinasi itu, yaitu dengan tekad niat dari kita sendiri gitu. Salah satunya ya tadi dengan mengatur waktu. Misalkan sebelum berbuka puasa kita tadi udah menyiapkan kerangka tugas nih. Kalau di skripsi aja kan ada kerangka berpikir tuh untuk mengerjakan skripsi. Nah tugas pun gitu. Jadi teman-teman bikin dulu kerangkanya. Nanti setelah tahu kerangkanya jadi akan mudah untuk mengerjakan. Itu. Kemudian juga ada gunakan 5 menit pertama. Jadi ketika kita menggunakan 5 menit pertama untuk belajar gitu ya, untuk mengerjakan tugas. Nah ketika tugas itu kita enjoy mengerjakannya, saya kira itu akan lebih dari 5 menit kita mengerjakannya. Iya. Jadi gunakan 5 menit pertama untuk mengerjakan tugas. Gitu. Kemudian juga jadikan kebiasaan untuk kita mengerjakan tugas. Jangan ditunda-tunda seperti itu, karena itu nanti akan sulit menghilangkannya. Itu mungkin beberapa tipsnya. Jadi harus punya tekad dibiasain ya. Iya betul harus ada tekad. Iya. Oh iya Bunda, terkadang kita itu merasa nanggung mengerjakan tugas tadi kan ya gitu. Bahkan ada istilah ini Bun, SKS. Iya, Sistem kebut semalam Iya, gitu. itu terkenal Yang sekali karena ya. kita kan selalu menunda-nunda tugas gitu. Akhirnya kadang tugas juga nggak maksimal pas dikumpulinnya, bahkan nggak ngumpulin sama sekali nih Bun. Nah ada nggak sih strategi biar kita tuh langsung action, nggak nunda-nunda lagi? Iya. Sebenarnya mungkin ini berkaitan dengan tadi juga ya, metode dan tips gitu. Saya tambahkan lagi, jadi ada strategi yang namanya adalah 2 minutes rule. Jadi ini adalah 2 menit gitu ya, 2 menit pertama. Jadi jika ada tugas yang bisa diselesaikan dalam waktu 2 menit, kerjakan saat itu juga, jangan ditunda. Gitu.
Kemudian juga tadi bikinlah target-target kecil gitu. Jadi mana dulu nih yang akan dikerjakan, harus selesai kapan. Itu perlu banget gitu ya. Waktu saya dulu kuliah sih ya, bahkan setiap semester pun saya jelas sekali menargetkan berapa IPK, kemudian harus seperti apa belajarnya gitu. Itu benar-benar dikonsep, dan yang bisa mengkonsep ya diri sendiri, harus di-manage seperti itu gitu. Karena dan kalau udah seperti itu nanti akan tertata menjadi kebiasaan dan watak yang baik seperti itu. Itu sih. Berarti kita tuh mengerjakan tugas tuh yang gampang dulu kali ya Bun. Iya, yang Biar mudah dulu. iya, Daripada kita stres duluan kan, yang Iya, memikirkan tidak selesai-selesai. Iya, terkadang kita tuh merasa bahwa ini berat banget nih gitu. Padahal kan kita bisa mengerjakan yang mudahnya dulu ya. Betul sekali. Jadi menentukan skala prioritas. Iya, betul banget. Oh ya Bun, aku penasaran ini. Jadi ada yang namanya itu istirahat sejenak sama prokrastinasi terselubung. Nah ini bedanya kan tipis banget Tipis gitu ya. Nah itu seperti apa sebenarnya? Baik, jadi istirahat sejenak sama prokrastinasi terselubung. Ya memang ini sangat tipis sekali ya. Jadi kalau istirahat sejenak itu kita tahu nih batas waktunya. Misalkan kita istirahat 5-10 menit gitu. Setelah itu kita mengerjakan lagi, badan sudah bugar gitu ya. Mengerjakan tugas lagi. Kalau prokrastinasi terselubung, ini tidak jelas waktunya. Istirahatnya mau sampai kapan nih? 1 jam, 1 hari, atau kapan gitu, sampai kapan gitu, jadi tidak jelas. Sehingga ujung-ujungnya nanti main HP, scroll medsos, nonton video gitu. Akhirnya ya tugasnya terbengkalai gitu. Jadi tidak bisa diselesaikan itu ya. Tipis memang bedanya sama istirahat, cuman yang satu jelas waktunya. Kalau prokrastinasi ini tidak jelas, dia hanya alasan untuk menunda pekerjaan saja. Yang awalnya istirahat cuma 5 menit malah nonton drakor. Jadi kebablasan ya, babak. Itu. Kadang penasaran banget nih Bun, mengenai sebenarnya konsep dari deadline itu tuh seperti apa ya Bun? Iya, karena banyak yang miskonsep, persepsi gitu soal deadline. Makanya jadinya pada nunda-nunda ngerjain. Iya, betul banget Bun. Baik. Jadi deadline ini kan sebenarnya banyak yang memahami batas akhir, sehingga tugas-tugas itu dikumpulkan itu deadline-nya batas akhir gitu. Padahal deadline ini adalah batas maksimal. Jadi kita jadikan batas ini ada deadline ini sebagai pagar. Jangan sampai kita keluar dari pagar nih. Jangan dijadikan target akhir gitu. Jadi kita akan lebih elok nih, akan lebih bagus nih ketika kita ada tugas, kita kumpulkan sebelum deadline itu tiba. Karena kita akan ada waktu untuk revisi gitu. Sehingga ketika deadline itu tiba, kita sudah selesai semuanya. Itu tidak memikirkan revisi lagi gitu. Seperti itu sih. Betul banget sih ya. Oke, Bunda, mungkin sebelum kita menutup acaranya ada motivasi mungkin atau tips gitu untuk teman-teman di rumah. Baik, jadi yang kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan penuh berkah, bulan penuh kebaikan, bulan penuh kasih sayang, dan dilipat gandakan segala pahala ya gitu ya. Jadi tidak ada alasan untuk menunda-nunda pekerjaan. Betul. Jika kita berhasil dalam beribadah, kenapa tidak kita berhasil dalam akademik seperti itu. Betul. Jadi orang sukses itu kan bukan orang yang seberapa sibuknya dia gitu, tetapi orang sukses itu adalah orang yang konsisten ataupun istiqomah dalam mengerjakan hal-hal baik gitu. Iya, bahkan dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 7, Fa'idha farugta fangsob gitu ya. Jadi maka jika kamu telah selesai dari satu urusan, maka kerjakanlah urusan lain dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi dalam Al-Quran pun jelas bahwa prokrastinasi atau menunda-nunda pekerjaan itu tidak boleh gitu. Kita dianjurkan untuk segera menyegerakan pekerjaan selanjutnya ketika kita sudah selesai urusan lain. Itu saja mungkin, terima kasih. Oke. Nah, buat teman-teman di rumah, jangan lagi ini deh
nunda-nunda tugas ya Bunda ya jika kalian ingin menjadi orang yang sukses. Betul banget. Oke, terima kasih Bunda telah berbincang bersama kami di episode kali ini. Nah, buat teman-teman di rumah, jangan lupa nonton episode selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.